Saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Hari ini saya mengerjakan tugas level 3 part 2 di mana saya akan menganalisis ekonomi makro yaitu pada level 3 part 1. Nah, data negara pembanding ekonomi makro yang saya ambil dalam tugas ini ialah negara Thailand yang merupakan negara ASEAN. Nah, data-data yang saya dapatkan berasal dari penerbitan statistik Sekretariat ASEAN berjudul ASEAN Statistik Yearbook 2022. Nah, data ini berasal dari website ASEAN Stats. Nah, indikator pertama ialah indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Nah, data ini pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dari Indonesia sebesar 3,70%, sedangkan negara Thailand memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 1,50%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Thailand sebesar 2,20%. Berarti negara Indonesia memiliki sistem perekonomian yang lebih baik daripada negara Thailand. Indikator ekonomi yang berikutnya ialah mengenai inflasi pada tahun 2021. Nah, berdasarkan data Sekretariat ASEAN, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 1,90% dan tingkat inflasi di Thailand sebesar 2,20%. Hal ini berarti negara Indonesia memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara Thailand, sehingga Indonesia lebih baik dalam hal menekan laju inflasi pada tahun 2021. Nah, indikator makroekonomi yang ketiga ialah mengenai tingkat pengangguran. Berdasarkan data, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 6,50% dan tingkat pengangguran di Thailand sebesar 1,90%. Nah, tingkat pengangguran yang rendah berarti lebih sedikit penduduk yang tidak bekerja. Karenanya, tingkat pengangguran yang berada di Thailand lebih rendah daripada Indonesia, yang menunjukkan Thailand lebih baik daripada negara Indonesia. Nah, untuk indikator makro yang berikutnya ialah nilai tukar atau kurs terhadap US dollar. Nah, pada tahun 2021 nilai tukar rupiah sebesar 1 US dollar senilai 14.337 dan nilai tukar baht sebesar 1 US dollar yaitu 33,60 baht. Jika dilihat dari data tersebut, nilai tukar mata uang Thailand lebih rendah daripada nilai tukar mata uang Indonesia. Maka negara Thailand lebih baik daripada negara Indonesia pada sektor ini. Nah, indikator makroekonomi berikutnya ialah tingkat suku buku acuan Bank Sentral. Tingkat suku buku acuan Bank Sentral di Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,92%, sedangkan tingkat suku buku acuan Bank Sentral di Thailand sebesar 3,06%. Nah, tingkat suku buku acuan Bank Sentral Thailand lebih rendah daripada Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Thailand lebih baik daripada Indonesia pada sektor ini. Nah, indikator berikutnya yaitu ekonomi yang keenam ialah Gross Domestic Product per kapita atau bisa dibilang GDP. Nah, GDP negara Indonesia memiliki per kapita tahun 2021 sebesar 4.348.000 USD dan Thailand memiliki GDP per kapita sebesar 7.645 USD. Nah, GDP per kapita di Indonesia lebih rendah daripada Thailand. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat di Thailand lebih tinggi daripada masyarakat di Indonesia. Indikator berikutnya ialah mengenai defisit budget pemerintah. Nah, defisit budget pemerintah Indonesia pada tahun 2021 sebesar minus 4,60%, sedangkan defisit budget pemerintah Thailand yaitu sebesar minus 7%. Nah, defisit budget pemerintah Indonesia lebih rendah daripada pemerintah Thailand. Hal ini berarti negara Indonesia lebih baik karena lebih mendekati 0% atau balance antara pendapatan negara dan biaya pembelanjaan negaranya. Nah, indikator makro yang berikutnya ialah neraca perdagangan. Pada tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia senilai 35.419,500 atau bisa dibilang 35.419 miliar rupiah, 500 juta US dollar, sementara neraca perdagangan Thailand yaitu sebesar 2.311 miliar 100 juta US dollar. Hal ini menunjukkan negara Indonesia memiliki nilai neraca perdagangan yang lebih tinggi daripada negara Thailand. Nah, berarti keuntungan dari hasil perdagangan yang didapat oleh negara Indonesia lebih banyak daripada
daripada negara Thailand. Nah, indikator makroekonomi yang saya bahas berikutnya ini ialah total ekspor barang. Angka ini dalam jutaan dolar. Nilai total ekspor barang Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebesar 231.609.000 US dollar. Dibandingkan dengan nilai ekspor barang negara Thailand sebesar 271.314 USD, hal ini berarti Thailand lebih banyak menjual barang produksi dalam negeri mereka kepada negara lain. Nah, indikator makroekonomi yang terakhir ialah total impor barang. Angka ini dalam jutaan dolar, yaitu nilai impor barang di negara Indonesia sebesar 196.190 USD pada tahun 2021 dibandingkan dengan negara Thailand sebesar 269 USD. Nilai impor Indonesia lebih rendah daripada Thailand. Hal ini berarti Indonesia lebih baik daripada negara Thailand karena Indonesia tidak terlalu banyak berbelanja kebutuhan barang dalam negerinya daripada negara lain. Nah, demikianlah analisa saya tentang 10 indikator ekonomi makro dari negara Indonesia dan negara Thailand di tahun 2021. Saya Christopher